kedatangan Habib Rizik sendiri? Ini memang ditunggu sudah lama. Sebenarnya pada saat Habib Rizik imam besar kita ini berangkat ke Mekah dan ke Saudi, ya memang memang Habib Rizik itu menyelesaikan studi ya, dan sudah tesisnya alhamdulillah selesai, doktor ya, sudah selesai, dan banyak dia manfaat didapat di situ menurut keterangan imam besar kita ya, Habib Rizik ya, luar biasa. Namun kalau bicara antusias, justru dengan ditinggalkannya Habib Rizik selama 3,5 tahun, seluruh umat Islam ini merasa berkeinginan untuk paling tidak kapan datang kami akan jemput. Nah, terbukti kemarin. Rindu gitu ya kan? Sangat rindu. Karena Habib Rizik dianggap figur yang sampai sekarang clear and clean. Ya, ulama yang clear and clean, walaupun banyak ulama yang lain juga clear and clean ya. Tapi salah satunya, walaupun Habib Rizik ini diminta oleh beberapa lah ya, tak perlu saya sebut lah ya, saya kira mengerti kalian, dengan iming-iming yang cukup dahsyat, semua ditolak. Karena kedahsyatan itu menurut Habib Rizik itu, imam besar kita itu, hanya pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang terbaik dari yang tidak ada apa-apa. Kerinduan kepada umatnya, mau menyambut sekaligus Maulid Nabi. Ya, ada agenda lain seperti anaknya insya Allah mau nikah ya. Di pas Maulid, acaranya malam minggu besok ini insya Allah ya. Siapapun diminta hadir, asal sopan, santun, dan semua berangkat dari innama amalu binniat yang baik. Sallu ala nabi, karena memang berawal dari Maulid Nabi terbuka. Nah, saya kira agenda khusus ya hanya begitu. Jadi begitu cintanya kepada umat, begitu ingin ketemu umat, dan memang waktunya dia berkeinginan untuk ke Indonesia karena memang dia mencintai negeri kita ini. Di samping memang Habib Rizik berharap ada revolusi akhlak, revolusi moral, tapi yang mengarah ke akhlak, bukan mental ya, bukan mental, itu berbeda. Biasa saya memang sebelum berangkat ya pernah ketemu berapa kali, tapi setelah berangkat kan memang tidak pernah ketemu ya. Kemarin menyambut kedatangannya juga nggak? Saya kemarin ya karena waktu itu saya kebetulan ada sidang satu, kebetulan juga ada keluarga yang meninggal. Terus saya tapi menyamperin, cuman kan situasionalnya cukup penuh gitu ya, cukup padat. Jadi ya sudah, saya pikir, dan cepat sekali disambut, ini langsung pulang, dan saya meneruskan acara sidang saya di Bogor. Ya sudah, saya pikir ya tidak, tapi saya komunikasi dengan arti persoalan-persoalan artinya di FPI maupun di anak yang taat, dia soleha, dia luar biasa. Bahkan informasi kemarin dari imam besar kita Habib Rizik, sudah lebih dari 10 juz dia hafiz. Ya, hafiz sudah lebih dari 10 juz ya. Artinya apa? Imam besar kita Habib Rizik Syihab ini mendidik anaknya ya bukan cuma proporsional dan profesional setahu saya, tapi menekankan pada sistem religi, akidah yang harus dekat kepada Allah, rangkul Al-Quran, banyak beristighfar, ya kan, mengintrospeksi diri. Saya kira memang itulah yang artinya setahu saya, tapi saya tidak begitu mengenal, ya saya tidak mengenal, tapi yang jelas insya Allah orang yang soleh, insya Allah ya. Saya kira kita memang tidak bisa menjustifikasi sebagai manusia, namun saya kira bagi orang yang dekat kepada Allah, tidak pernah meninggalkan Al-Quran, bersalawat kepada Nabi, punya kelebihan. Saya kira seperti imam besar kita ini, Habib Rizik Syihab ini, maka tidak ada mungkin seorang Habib Rizik yang dekat kepada Allah itu tidak terketuk hatinya melihat calon menantu. Saya kira mungkin itu. Pasti ya, insya Allah kayak gitulah ya. Untuk pernikahannya sendiri Bang, itu kapan, di mana? Di Petamburan, di rumah beliau, mungkin di pelataran atau apa. Karena kan sekaligus kan ada acara maulid. Ya maulid itu mana minggu sekaligus ya. Dan yang tentu kalau yang datang kita tidak bisa memprediksi berapa jumlahnya. Bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan bisa jutaan sampai kemana itu. Bisa saja itu terjadi. Karena begitu cintanya, begitu senangnya kepada Habib Rizik, para umat ini. Dan perlu saya tambahkan bahwa gini loh,
sepeninggalan Habib Rizik 3,5 tahun ke Mekah, justru saya melihat di seluruh Indonesia ini semakin bertambah orang yang ingin dekat kepada Habib Rizik, baik di FPI-nya maupun di kelas 1 Dakwah. Jadi tidak, ya Anda lihat, coba dalam 7 presiden mulai zaman Pak Karno, ada nggak yang dijemput sampai sebegitu besarnya? Kita jujur saja lah, dan kita buktikan dengan dokumentasi, nggak ada. Ini jutaan loh ya, jutaan. Prediksi ada yang mengatakan maybe 3 juta lah kurang lebih ya sekitar itu. Jadi ini luar biasa kalau menurut saya. Dan ini hakikatnya ya mudah-mudahan revolusi akhlak moral ini akan menjadi warna baru di negeri kita. Karena situasi negeri kita ini kan situasi yang Anda lihat sendiri. Pada saat Habib Rizik mau pulang saja ada seorang pejabat ini yang rumahnya juga tidak jauh sama kita, sama-sama dari Madura. Tidak perlu saya sebut, mengatakan dideportasi, dan itu berita yang sangat sampah. Berita yang sangat sampah. Dan itu sebenarnya kalau mau bicara benar secara hukum, itu sudah 311 fitnah. Bahkan di IT juga bisa dijaring. Oke Bang, kenapa umat begitu begitu antusias menyambut kedatangan Habib? Apa yang dirasakan umat sampai seperti Gini itu? Mbak, tokoh sekali berdia itu siapa sih? Coba kita mengingat. Tokoh sekali berdia itu siapa? Dia tidak pernah mengetahui dan menginginkan kekuasaan. Kalau dia mau, berapa yang dia akan terima? Mungkin kalau mau menteri apapun yang ditunjuk mau dia. Tapi buat apa? Kecil bagi dia ukuran menteri. Duit mau berapa ratus miliar, bahkan 1 T mungkin lebih bisa. Tapi buat apa itu? Dia berpikir begini. Saya ingin, kalau saya sudah mandi dalam konsep Islam, maka saya akan berusaha kafah secara Islam. Artinya benar-benar konsep Islam yang dia lakukan adalah konsep yang sebenar-benarnya. Walaupun iya di negara kita kemungkinan sama dengan Saudi itu susah kan, tapi secara tidak langsung dia mengajarkan bahwa objektif itu mahal di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira mungkin ya lah saja. Tidak ada hal-hal yang macam kayak sorry ya, apakah itu bentuk setting atau apa, artis-artis datang. Ya, undangan pun ya sebatas pemberitahuan aja. Tak ada pemberitahuan undangan cetak khusus ya. Kalaupun memang ada itu internal ya, saya tidak tahu, paling kepada para ulama-ulama. Tapi itu pun tidak. Dia dengan telepon satu ulama suruh sampaikan, sudah. Dia begitu sudah menyetujui anaknya mau dikawin ini, yang mendengar pun akan bagian saya apa? Pasti itu. Udah saya bagian. Habib juga intinya itulah kebesar. Maka gini, saya katakan apa? Kita sebagai orang muslim, kalau kita mau dekat kepada Allah, Al-Quran kita tidak pernah tinggal, mulut kita terus berzikir, beristighfar, Allah berikan jalan sangat mudah, sangat luar biasa. Bahkan itu tadi, bisa jadi kalau kita tanya, wallahu a'lam, saya tidak tahu, takut dosa juga, wallahu a'lam bishawab. Ya, bisa jadi pengusaha-pengusaha itu, udahlah ya, ininya gue yang tanggung, lu udah deh, insya Allah gue mau dapat paling tidak pahalanya juga. Kalau berkah Allah kan, nah, kalau syafaat Rasulullah kan tak mungkin. Tapi bisa itu semua terjadi, bisa. Gitu. Bahkan bisa jadi apa yang diberikan kepada Al-Habib ini karena urusan pas maulid berlimpah-limpah. Bisa jadi, wallahu a'lam bishawab ya. Tapi intinya momen ini yang harus kita ambil bahwa kedatangan imam besar Habib Rizik Syihab ini akan mencoba membuat revolusi moral, revolusi iman, revolusi akhlak. Saya kira itu yang utama. Dan keterbuktiannya apa? Keterbuktiannya sudah Allah memberi petunjuk, yaitu dengan dijemputnya berjuta orang ini tak pernah terjadi di 7 presiden kita. Tidak pernah. Kalau ada yang menggambarkan pada Khomeini, maaf ya, negara tersebut Syiah, Islam tidak mengenal Syiah. Begitu. Iya. Jadi saya kira clear bahwa kita bicara Habib Rizik ini tidak lagi ada proses hukum. Kalaupun ada proses hukum yang akan diminta-minta, itu
itulah ya, Anda tahulah, Anda sendiri bisa menjawab. Abang sendiri akan datang Pak di pernikahannya mungkin? Insya Allah saya akan hadir ya, Insya Allah dengan rekan-rekan advokat muslim juga, Insya Allah kita hadir. Acaranya jam berapa Pak? Mungkin bisa Habis Isya, diinformasikan ke teman-teman. habis Isya, Habis Isya. Ba'da Isya, Ba'da Isya itu acaranya. Tapi kan sebelum Isya sudah kita di sana sudah sholat bareng, mulai asar saja sudah kumpul sudah itu, asar, maghrib, udah begitu, zikrullah sudah. Saya kira mungkin ya itu yang bisa kita rasakan, maksud saya ya begitu yang bisa kita rasakan. Tapi ini pasti membludak juga, mobil tidak cukup ya, mau parkir di mana ya, mungkin kita bisa saja naik ojek. Tidak mungkin bawa mobil, nggak mungkin. Iya.